Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap di rumah aja. Setelah kalian libur 2 minggu, apakah kalian masih semangat belajar? Harus tetap semangat ya, meskipun kegiatan pembelajaran kita di semester ini masih belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Nah, kali ini kita akan membahas materi negosiasi. Kata negosiasi pasti sudah tidak asing lagi ya. Apalagi dulu sempat booming ada iklan e-commerce dinego say. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai okai. Nah, jadi kata dinego itu mungkin kependekan dari negosiasi itu tadi. Kita sebagai manusia diciptakan untuk menjadi makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, kita pasti melakukan interaksi dengan orang lain. Di dalam berinteraksi dengan orang lain, tidak selamanya mulus. Pasti kita pernah memiliki perbedaan pendapat. Nah, negosiasi ini sebagai penyeimbang antara kedua belah pihak. Jadi, ketika negosiasi itu harapannya ada win-win solution atau kedua belah pihak mendapatkan solusi terbaik sebagai jalan tengah. Jadi, apa sih negosiasi itu? Nah, sebelum kita lanjutkan materi, silakan kalian siapkan alat tulis agar kalian dapat mencatat poin-poin penting yang ada pada video. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama antar dua belah pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Kedua belah pihak berdialog agar menemukan yang pertama memilih jalan keluar bersama, yang kedua meminimalkan kerugian antara kedua belah pihak, dan yang terakhir tentu saja menyatukan perbedaan. Jadi negosiasi itu banyak jenisnya ya. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, negosiasi perdagangan. Nah, ketika kalian pergi ke pasar, pasti ada interaksi jual beli antara seorang penjual dan seorang pembeli. Nah, biasanya dalam interaksi tersebut ada interaksi negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik pada sebuah barang. Jenis negosiasi yang kedua, negosiasi pekerjaan. Jadi, ketika besok kalian sudah lulus bersekolah, ada saatnya kalian bernegosiasi dengan bos kalian untuk merundingkan kebijakan cuti di dalam pekerjaan. Jenis negosiasi yang ketiga yaitu negosiasi peraturan atau kebijakan. Nah, jenis negosiasi ini sering sekali kalian gunakan untuk berinteraksi dengan guru, teman, ataupun orang tua. Misalnya, seorang guru memiliki kebijakan untuk melaksanakan ulangan. Nah, kalian suka protes tuh, "Bu, jangan dulu ulangan hari ini dong, Bu. Soalnya tadi kita habis tes lari mengelilingi lapangan." Nah, itulah namanya negosiasi. Kalian mulai merayu guru kalian agar ulangannya diundur ke pertemuan selanjutnya. Jenis negosiasi yang terakhir yaitu negosiasi konflik. Namanya juga konflik, pasti ada perdebatan dan perseteruan di dalamnya. Konflik ini bisa terjadi antar individu, antar kelompok, atau bahkan antar negara. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mau mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia tentang negosiasi. Karena negosiasi ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Biasanya orang yang jago bernegosiasi itu nantinya dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama tanpa menggunakan kekerasan. Teks negosiasi memiliki unsur-unsur pembangun. Unsur-unsur pembangun teks negosiasi yaitu yang pertama, partisipan. Partisipan adalah pihak yang terlibat di dalam negosiasi tersebut. Misalnya, kalau negosiasi jual beli, maka partisipannya adalah seorang penjual dan seorang pembeli. Kalau misalnya negosiasi kamu pengen ganti handphone baru, maka partisipannya adalah kalian dan orang tua kalian. Nah, itulah yang namanya partisipan. Biasanya
partisipan ada dua ya. Yang pertama, pihak yang memiliki pengajuan. Yang kedua, pihak yang menawar. Unsur pembangun yang kedua yaitu adanya perbedaan kepentingan. Jadi di dalam negosiasi ini harus memiliki perbedaan kepentingan. Jika kepentingannya sama, tidak perlu negosiasi. Misalnya, kalian ingin ganti handphone baru, tetapi orang tua kalian tidak menyetujuinya. Apa alasannya tidak setuju? Nah, kalian harus meyakinkan orang tua kalian bahwasannya kalian sudah membutuhkan handphone baru. Unsur pembangun yang ketiga yaitu adanya pengajuan dan penawaran. Nah, ketika kalian meminta untuk handphone baru, itu artinya kalian mengajukan kepada orang tua kalian. Tapi orang tua kalian menolak karena menurut mereka handphone kamu yang kemarin masih bagus. Nah, di situ kamu nawar. Mungkin secara fisik handphonenya bagus, tapi baterainya sudah rusak atau lowbat. Sehari bisa sampai 5 kali ngecas. Jadi, itu sangat mengganggu pembelajaran jarak jauh kita. Pembelajaran jarak jauh. Nah, di situ kalian mempunyai alasan untuk mengganti handphone baru. Unsur pembangun yang terakhir yaitu adanya kesepakatan. Ujung dari sebuah negosiasi harus adanya kesepakatan. Kalau misalnya sebuah negosiasi tidak mencapai titik kesepakatan, mohon maaf, berarti negosiasinya itu gagal. Karena tujuan dari negosiasi itu mencari jalan terbaik untuk kedua belah pihak agar kedua belah pihak merasa diuntungkan dan tidak ada yang merasa rugi. Tadi semua merupakan pembahasan mengenai pengertian negosiasi, jenis-jenis dari negosiasi, dan unsur pembangun negosiasi. Saya cukupkan videonya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.